Indonesia berhasil meraih 3 poin pertama di AMEC 2024 atau Piala AFF 2024 setelah semalam ini mengalahkan timnas Myanmar dengan 1-0. Kalau kita lihat secara permainan memang secara overall nggak puas karena memang di bawah ekspektasi gue sebagai penonton, dan memang terlihat ada gap jomplang antara timnas yang ini dengan timnas yang biasa bermain di kualifikasi Piala Dunia. Tapi memang wajar karena kalau kita lihat pertama mungkin dari rata-rata usia pemain yang kemarin starting 11 kita rata-ratanya di usia 19 tahun dan juga 9 bulan. Jadi bayangkan pemain-pemain muda ini meskipun memang kerangkanya ini ada beberapa pemain yang sudah dipegang oleh Sintayong, tapi tetap banyak pemain muda, perpaduan pemain muda yang secara chemistry ini memang butuh waktu untuk bermain bersama. Dan juga kemarin kita lihat ada pemain debutan seperti ada Nico yang ditaruh di sisi kanan, lalu juga ada Sadani Faris di tengah. Ini juga memang belum terlihat, belum nyetel dengan tim. Jadi kalau ya fair to say kalau di babak pertama memang bermain sangat buruk, tidak ada pola, gerasak gerusuk, dan banyak yang bilang ini kembali ke setelan pabrik. Dan memang yang disoroti dan juga digarisbawahi adalah kemarin ada 3 hal yang sebetulnya sangat-sangat mendasar, yaitu adalah first touch dari para pemain yang jelek, yang kurang baik. Lalu yang kedua soal passing, yang kalau kita lihat di babak pertama kemarin tidak lebih dari 3 passing kita gampang kehilangan bola, mudah kehilangan bola, dan juga secara positioning sendiri jarak antara pemain dan juga lini ini cukup jauh sehingga menyulitkan perkembangan permainan. Karena ada missing link kemarin yang kita lihat di antara back dan juga di striker depan yang membuat memang ada permainan Indonesia khususnya dalam penyerangan ini tidak jalan, karena kemarin kita hanya mengandalkan Marcelino di situ. Dan ya secara statistik juga dapat dilihat kalau kemarin di babak pertama ini Myanmar lebih mendominasi, dan juga kemarin tercatat ada 4 peluang, yang 1 membentur besar gawang dan juga 3 berhasil diselamatkan oleh Cahya Supriyadi yang tampil sangat luar biasa meskipun bermain ini pemain yang bermain di Liga 2, tapi secara positioning, secara ketenangan dia dapat bisa menyelamatkan Indonesia dari kebobolan. Sementara kalau dari 3 back belakang yang kemarin diturunkan, ada Muhammad Ferrari sebagai kapten tim, lalu juga ada Kadek Arel di situ, dan juga ada Donitri Pamungkas. Ini memang cukup padu meskipun di awal-awal sedikit agak miskom, terutama Donitri yang terlihat bermain sangat kagok. Karena kalau kita lihat di timnas Indonesia Free, Donitri ini sering dimainkan di back sayap kiri yang kemarin dimainkan oleh pertama oleh Doni, tapi kemarin agak sedikit ke dalam sehingga memang ini bukan posisi dia sebagai Donitri yang biasa bermain di timnas, sehingga memang kemarin sedikit agak kagok. Dan kalau yang menarik lagi kemarin adalah back sayap kanan dan juga kiri yang ditukar posisinya. Pertama Arhan yang biasanya di timnas ini bermain di kiri, kemarin diplot di sisi kanan, sementara pemain dari Dewa United ini dimainkan di sisi kiri. Kemarin saya sempat live commentary dengan Bang Bes, dan dia mengatakan bahwa salah satu pembenaran dari berubahnya posisi itu adalah untuk bisa mencoba memberikan umpan-umpan yang masuk ke dalam di kotak penalti, umpan-umpan dari sayap, karena kita tahu sejalan dengan 2 striker yang diturunkan oleh Sintayong dengan skema kemarin 3-5-2 di babak pertama. Karena kemarin kita lihat ada Hoki Caraka di situ, lalu juga ada Arkan Kakak juga yang dimainkan. Tapi memang kalau dua tipe striker ini adalah striker nomor 9 yang memang mereka membutuhkan suplai bola, bukan seperti Rafael Strike yang bisa mencari ruang, mencari bola, menjemput bola, sehingga supply ini dibutuhkan sekali untuk 2 tipe striker seperti ini. Dan diharapkan itu dengan adanya pertama Arhan dan juga back sayap kiri ini bisa memberikan umpan-umpan supply kepada 2 striker ini. Namun memang kemarin tidak optimal, tidak berjalan, bahkan jarang terlihat kedua striker ini memegang bola karena mereka juga cukup kesulitan gitu untuk menjemput bola. Begitupun di lini tengah yang tadi saya sudah sebutkan, Marcelino ini diandalkan tapi memang belum berjalan optimal karena Zanadin dan juga Akran Fikri ini juga memang tipe permainannya sama sehingga tidak optimal, tidak seperti Tom Hai yang biasa menjadi otak serangan dari counter Indonesia di timnas kualifikasi Piala Dunia. Tapi kemarin memang tampak tidak terlihat mereka mencoba untuk menggiring bola, kehilangan momentum,
yang tadi lagi kita balik lagi positioning dan juga passing dan first touch ini menjadi salah satu masalah. Tapi bisa dipahami kalau Sintayong melakukan eksperimen di babak pertama karena ini merupakan pertandingan pertama, skuad muda, skuad baru, dan juga melawan Myanmar yang secara level di atas kertas ini kita lebih unggul. Di babak kedua terlihat ini baru timnas Indonesia yang jauh lebih baik mendominasi permainan umpan 1-2 yang menjadi andalan Indonesia di kualifikasi itu kemarin juga berjalan setelah pemain seperti Asnawi, seperti Rafael Strike ini diturunkan, sehingga ini memang terlihat sekali secara kualitas permainan dan juga secara pengalaman ini berbicara banyak ketika kemarin Strike berada di lapangan, membuat permainan lebih cair, adanya umpan 1-2 yang terjadi dan hasilnya Indonesia berhasil mencetak gol dari ultinya pertama Arhan berhasil dimanfaatkan oleh Asnawi, meskipun memang dicatat sebagai gol bunuh diri. Tapi memang ada banyak catatan di pertandingan kemarin, dan satu gol Indonesia meskipun memang bukan dari skema build up serangan, tapi gol tetap gol, 3 poin tetap 3 poin yang sangat-sangat penting untuk Indonesia di pertandingan pertama AMEK 2024. Nah, akan melawan Laos di hari Kamis. Tampaknya memang Sintayong akan tetap melakukan eksperimen dari starting 11 dan juga skema permainan, karena Laos sekali lagi bukan tim yang selevel dengan Indonesia secara kualitas, dan kemarin pun juga sama Vietnam dikalahkan 3-1 atau 4-1. Jadi memang masih bisa dimaklumi kalau Sintayong melakukan eksperimen, tapi memang skema dari tim ini atau backbone dari tim ini harus segera dibentuk, karena setelahnya pada hari Minggu akan melawan Vietnam yang akan menjadi laga puncak dan juga laga penentu. Nah, ini yang akan sangat menarik karena sekali lagi timnas di era ini atau di AFF 2024 ini memang menargetkan regenerasi. Ini memberikan kesempatan kepada pemain Liga 1 yang diberikan kesempatan untuk bermain di timnas senior, sehingga ini juga harus dimanfaatkan, dan sebagai supporter, sebagai fans, ini harus dititik beratkan ekspektasi itu, karena memang untuk Sintayong sendiri mengatakan bahwa tidak menargetkan juara tapi minimal sampai dengan final. Jadi ya kita lihat, kalau gua sih sampai semifinal tampaknya akan mungkin ya, entah itu dari juara grup maupun dari runner up, karena juara grup pun sedikit sulit. Kita tahu Vietnam menurunkan pemain full timnya, bahkan ada satu pemain strikernya yang dari Brazil yang dinaturalisasi. Ini juga menjadi ancaman, sehingga semoga kita bisa menjadi juara grup B, sehingga menghindari Thailand yang kemungkinan akan menjadi juara grup di grup A, dan itu akan memudahkan kita untuk bisa mencapai final. Tapi kalau misalkan nanti hasilnya ini tidak sesuai diharapkan, sekali lagi ini kesempatan sangat baik untuk regenerasi kita, untuk para pemain muda kita yang secara rata-rata usia ini sangat-sangat muda, dan juga memang tim ini dipersiapkan untuk nantinya ada Piala Asia U23 di tahun 2025 dan juga mempertahankan medali emas SEA Games di tahun 2025. Jadi apapun hasilnya harus kita dukung, meskipun memang kritikan harus diberikan dengan cara yang baik. Saya Glenn Joshua, salam SCTV.